berbicara tentang kasih. Kasih itu mengampuni dan nah, Bapak Ibu, di mana ada kasih Kristus, di situ ada pengampunan. Ketika terjadi pengampunan, maka akan ada pemulihan. Nah, Bapak Ibu, maka kalau dibilang dia memiliki kasih Kristus, tapi dia tidak mengampuni, itu sama saja dia bohong, kalau kita katakan. Nah, maka kalau tidak ada pengampunan, tidak akan terjadi pemulihan. Kita baca dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat 8. Judul berikutnya di sana, harus diampuni orang yang bersalah. Harus diampuni orang yang bersalah. Baik, dalam hitungan yang ketiga kita akan baca, masih baca suaranya kalau bisa agak dibulati ya, supaya jangan terlalu serak. Sudah, 1, 2, 3. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hati yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang yang nakal. Bagaimana orang yang demikian sudah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu bagi orangnya, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Kita katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan dalam kitab Korintus ini juga Paulus mengajarkan bahwa kita adalah tubuh Kristus, satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Yesus adalah kepala, lalu kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Ada yang menjadi mata, ada menjadi hidung, menjadi telinga, menjadi mulut, menjadi tangan dan kaki dan sebagainya. Semua kita ada dalam satu kesatuan yang disebutkan adalah anggota tubuh Kristus. Sama-sama katakan anggota tubuh Kristus. Bahkan sering kita dengarkan bahwa kita adalah satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Jadi semua anggota keluarga yang disebutkan anggota keluarga kerajaan Allah. Tadi Paulus mencoba mengingatkan, jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, kira-kira Bapak Ibu, kesedihan yang dimaksud di sini akibat dari ulah seseorang, lalu yang lainnya jadi bersedih. Kira-kira ulah apa? Perlakuan apa ini dosa yang dilakukan sama dia? Mengakibatkan orang lain sedih. Apa sih yang dilakukan ini kira-kira? Oh, banyak perkataan yang menyakitkan. Contoh banyak perkataan yang menyakitkan. Apa itu? Penyelamat. Tadi apa itu perkataan yang menyakitkan? Contohnya dan ejeknya. Dia bilang apa, bodoh atau? Oh, dia ejek ya. Jadi akhirnya orang lain akan sedih. Apalagi kira-kira perlakuan dia mengakibatkan orang lain sedih. Nah, ini komunitas dari wilayah Tuhan. Ibu apa? Memfitnah. Contoh kasus memfitnah ini apa? Kalau bersama-sama wilayah. Misalkan dia bendahara gitu, mungkin dia
kurang transparan, tapi tiba-tiba dibilang kemana sih uangnya, kayaknya dia mau. Oh. Tepuk tangan dulu sama-sama. Padahal dia betul sudah jujur melakukan, tapi mungkin ada kesilapan atau bagaimana yang kurang transparan, akhirnya lagi mendapatkan orang ini. Itu juga yang menyakitkan ya. Nah, kalau dalam rumah tangga pun ada muncul ibu-ibu, bapak ibu, perlakuan suami menyakitkan istri, lalu berdampak kepada anak-anak, begitu kan? Perlakuan istri kurang pas, lalu berdampak kepada keluarga. Memang harus kita jaga, bapak ibu. Amin. Dan memang itu akan terjadi, ya, karena kita semua sedang melangkah kepada kesempurnaan. Artinya begini bapak ibu, jangan pernah berpikir kalau dulu, sedikit saya potong ya perkataan saya. Dulu waktu saya masuk ke seminar Geter, kan itu namanya sekolah pendeta gitu kan. Di sana di tempat dipersiapkan anak-anak Tuhan jadi pendeta dan sebagainya. Nah, asumsi kita dulu kalau sudah masuk sekolah di seminar ini, di asrama itu orang-orang kudus semua. Ternyata enggak. Tempat itu adalah tempat di mana kita diperbaiki, ya. Ibaratnya mobil masuk ke mana, ya. Jadi di situ dia diperbaiki, mana rusaknya, mana rusak. Gereja ini pun begitu bapak ibu, pelayanan ini pun begitu. Jadi jangan pernah berpikir, berasumsi kalau masuk ke gereja Indonesia yang kita temukan di situ semua orang-orang kudus, orang-orang yang tak punya kesalahan lagi, orang-orang kita semua ada di sini sedang diperbaiki, amin. Supaya kita tahu, ya, kita sedang diperbaiki melalui firman Tuhan. Karena yang dapat memperbaiki hidup kita adalah firman Tuhan. Nah, jadi kembali tadi akibatnya, bapak ibu, maka orang lain sedih. Berarti ini ada sikap, ada perilaku, ada perbuatan yang kurang baik, ya. Dan itu sudah terus-menerus terjadi pada dirinya berulang kali, ya, sudah berulang kali. Maka temannya bilang, berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah, bukan? Nah, tapi kok bisa lagi dia salah lagi. Akhirnya teman-temannya pada sedih, keluarganya kalau di dalam ruang lingkup keluarga pada sedih, istrinya sedih. Nah, bapak ibu saudaraku, janganlah menjadi orang yang suka membuat orang lain sedih. Amin. Jangan bangga menjadi pribadi yang suka membuat orang lain sakit hati, jadi resah. Ya, amin, amin. Pelayan-pelayan Tuhan jangan senang hati membuat orang sedih, resah. Jangan senang membuat hati pendetamu sedih. Ya, bangga kamu udah sedih buat pendeta itu. Ya, bangga kalau jadi wanita udah kau sakiti suamimu. Ya, yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Jadi bapak ibu saudara, ada teguran nanti kita bahas. 7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Akibat tadi, orang-orang yang sedih itu tidak boleh dibiarkan. 8. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Amin. Nah, ibu bapak saudara sekalian, tadi tema kita adalah kasih itu ada bersama-sama. Ibu bapak saudara sekalian, kata-kata ini diilustrasikan dengan indah oleh kata pengampunan dalam perjanjian baru. Kata pengampunan itu berarti apesis, yang secara harfiah berarti melepaskan. Jadi pengampunan itu berarti melepaskan. Bilang sama-sama, melepaskan. Jadi melepaskan rasa orang saudara telah menyakiti saudara, melepaskan emosi negatif yang mengikat saudara, dan
Dan ada kalimat di bawah, ampunilah kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengampunan harus terus terjadi dalam hidup kita. Melepaskan pengampunan itu yang harus menjadi karakteristik kita sehari-hari. Ibu bapak saudara sekalian, kita kembali ke PowerPoint. Kasih itu mengampuni, memberi dana, terjadi pemulihan. Nah, kasih ini sejati tidak mengabaikan dosa. Bilang sama-sama, tidak mengabaikan dosa. Jadi kalau saudara mengasihi saya, saudara tidak mengabaikan dosa saya. Terkadang dengan begitu, saya kurang jeli atau katakanlah tidak sadar, kadang-kadang saya sudah salah. Lalu saudara membiarkan, saudara tahu saya salah, lalu saudara membiarkan, saudara tidak menegur saya, maka itu adalah dosa. Itu kesalahan, itu namanya mengabaikan dosa, dan itu tidak boleh berlaku atas kita. Bapak Ibu, kalau anakmu salah, jangan diamin, tegur. Kalau suamimu salah, ibu jangan diamin, tegur. Kalau istrimu salah, bapak-bapak jangan diamin, tegur. Bahkan anak-anak juga bisa. Ya, kalau orang tuanya salah, ditegur, jangan didiamin. Kalau keluargamu, temanmu, sahabatmu salah, jangan dibiarkan, biarlah urusan dia begitu. Tak boleh. Itu bukan kasih. Saya sudah pernah khotbah berulang kali mungkin berbicara tentang kasih Allah akan dunia ini, kasih Allah akan kita semua. Firman Tuhan berkata, barang siapa aku kasih dalam kitab Wahyu, dia akan kutegur dan kuhajar. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau saudara mengasihi temanmu, keluargamu, mengasihi saudara sepelayananmu, mengasihi jemaat yang bersama-sama dengan kita ada di Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Sukacita Painoa, saudara tidak boleh diam ketika mereka salah. Saudara harus menegur mereka, bilang, saudaraku kau telah salah dalam anggota gereja, ayo bangkit saja. Kalau kita katakan tegur dengan lemah mata, kalau tidak bisa, tidak menegur maksudnya, maka bawa temanmu yang dan seterusnya. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, jadi kasih sejati tidak mengabaikan dosa, tetapi juga tidak menghancurkan orang. Nah, contoh kasus menghancurkan orang berdosa, mempermalukan dia di depan umum, itu gak boleh. Ya, dalam jemaat Korintus, Paulus mengajarkan keseimbangan antara disiplin dan pemulihan. Pemulihan akan terjadi jika ada kasih yang tulus. Ya, kasih yang tulus, sama-sama katakan kasih yang tulus. Nah, bagaimana karakteristik kasih yang dinyatakan dalam nats ini? Kasih yang tulus ini seperti apa? Yang pertama, sama-sama kita baca 2, 3 ya. Kasih yang, jadi Bapak Ibu, ada kasih yang mendisiplinkan. Kasih itu gak barbar. Kasih yang barbar itu maksudnya udah tahu salah didiamin, udah tahu melanggar didiamin, gak boleh. Inilah salah perlakuan anak ini. Jangan bilang mau menangis asal enak, tapi bisa. Mestinya akan berpilas ke depan dia, hidup dia ke depannya. Haleluya. Disiplin dijatuhkan bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyatakan contoh kasih yang mendisiplinkan. Anak-anak tahu sesuka hati, nggak boleh. Ya, apalagi dia masih sekolah, karena mendidik anak-anak mulai dari dini.
kalau dekat sekolahnya. Kalau jauh kayak dari rumah, jam berapa tadinya berangkat sekolah? Ya, berarti kamu sudah jam berapa? Jam 5 sudah bangun. Karena masih masak, masih beres-beres, mandi dan sebagainya. Jangan didiami. Dalam bidang sekolah, sanari, dapur. Al-Rohamil Mutibana. Itu orang tua bilang dulu, itu namanya Allah. Budatin. Artinya apa? Itu bukan kasih yang tulus. Kasih yang tulus. Bangun, ayo, mandi, sarapan baru berangkat apa? Sekolah. Jangan kalau bilang tak sama-sama itu, jangan mana orang dihormati kira-kira. Pencet. Mau itu terus apa yang akhirnya umur sekian dia asal lambung aku. Kalau karena dia malu aku asal lambung aku dan lebih asal lambung. Bapak Ibu harus disiplin. Sebelum berangkat sekolah harus apa? Sabar. Kalau dibilang kembali dia mati. Bila perlu bantu panasi air untuk dia bisa mandi air hangat. Jangan biarkan dia mandi lama-lama terbiasa. Teman sekelasnya sesama. Apalagi teman semangku sama dia. Bapak Ibu sudah sekalian muda dan sekarang supaya jangan ada bisa disiplin. Katakan amin. Ya, anak-anak usia dini. Kalau benar-benar kita mengasih anak-anak jangan biarkan, harus disiplin. Bangun jam sekian, tidur jam sekian sebelum pergi sekolah harus apapun cerita. Ya, supaya mereka sehat menjadi anak-anak yang bisa kita andalkan ke depan. Dia tidak sekedar pintar tapi fisiknya sehat, mentalnya sehat, rohaninya sehat. Wow, luar biasa. Tepuk tangan sama-sama. Ya, jadi mulai dari kecil dia sudah belajar disiplin. Dia tahu mamanya keras. Puji Tuhan mama saya dan keras. Pendidikan. Ya, kalau lagi berdoa, kalau salah, dibaca doa berdarah ayat ini beserta. Tak boleh, kalau ini normal. Pura-pura senyum lagi. Aman juga. Makanya dulu anak kita kalau dia ngajar kita udah benar apa sih maksud? Kalau soalnya kita ada di mana? Ayo juga. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi jangan kamu berdisiplin anak-anak. Dan bukan hanya anak-anak di gereja jemaat harus disiplin. Ya, jangan kita gereja kan masih yes. Tapi gereja juga harus menerapkan disiplin. Kalau nggak jemaat menjadi jemaat yang barang-barang. Kalau nggak ada disiplin di gereja. Coba kalau di sekolah 3 kali datang, apa yang dilakukan sama dia guru rasa sudah peringatan pertama, lalu kedua, lalu ketiga kalau tidak ditangkapin dia baik. Lalu kata-kata dari guru apa ceritanya? Emangnya sekolah di rumah, ngomong bisa naik sekolah sama ngomong tak sekolah di rumah, saya berdoa. Begitu kan? Tujuannya apa? Berdisiplin. Ya, supaya anak-anak berdisiplin. Gak sesuka hati datang jam berapa, pulang jam berapa. Kalau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau kepadaku. Sekolah sekali mata pardika. Saatnya hati ini aku berikan. Gereja juga harus disiplin. Amin. Amin. Disiplin gereja adalah ekspresi kasih yang bertujuan membawa ketepatan. Kenapa kami menjemput berita? Ya, karena memang barang siapa masih itu Tuhan.
Tujuan supaya terjadi pertobatan. Jangan semua kamu berpunya-punya bertahun-tahun. Saya tahu kamu jangan sorry. Itu Muhammad kalau buat Muhammad masuk itu hari yang pernah ada pemberitahuan nama anak orang baru. Anu kalau pesta ini asal saya ini harus ingin. Mohon maaf, maka kita jemaat Tuhan dan bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan. Kita belajar disiplin. Katakan sama-sama, saya belajar disiplin. Belajar disiplin dalam beribadah kepada Tuhan tentunya. Itu bukti bahwa kita adalah jemaat yang bersuka-cita pada Tuhan. Tidak serta-merta terdaftar menjadi anggota jemaat sekali dua kali dia datang selalu bertahun-tahun tanda. Apakah dia masih dikategorikan jemaat? No. Jemaat itu adalah jemaat yang memberi hatinya, hidupnya, waktunya untuk beribadah bersama-sama. Tepuk tangan untuk Tuhan itu. Jadi disiplin gereja adalah ekspresi kasih yang bertujuan untuk pertobatan, bukan mempermalukan. Kasih yang sejati berani menegur demi kebaikan orang. Berani menegur demi apa? Kebaikan orang. Jadi Bapak Ibu saling menegur itu bagus. Jangan sakit hati ketika kita ditegur. Justru kita minta berterima kasih. Kalau kita ditegur teman kita dalam kesalahan kita, jangan langsung bilang acara media, oke, bukan kesalahan. Kalau kita cuma bilang satu, mengingatkan kesalahan kita, ibarat api berani. Itu bukti bahwa kita bukan orang yang mau didisiplin. Tentu dengan motivasi kasih, bukan emosi. Tujuan disiplin adalah pemulihan, bukan pembunuhan permanen. Haleluya. Jadi mulai dari sekarang terapkan apa? Disiplin. Ke gereja juga harus disiplin. Datang sebelum jam ibadah dimulai. Pulang setelah selesai menerima berkat dari apa? Tuhan. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Lalu yang kedua sama-sama kita baca poinnya Bapak Ibu, yang bagaimana karakteristik kasih yang dinyatakan dalam nats ini, firman Tuhan ini. Lalu yang kedua, 1, 2, 3 ya. Kasih mendasari apa? Pengampunan. Nah, Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur agar orang itu tidak tenggelam dalam kesedihan berlarut-larut. Mengampuni. Jadi kasih itu mengampuni. Seperti apa mengampuni? 1 ayat 9. Mari kita baca. Ya, kita mengampuni harus berarti tadi melepaskan. 1 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca ketiga ya. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa. Ia di situ siapa maksudnya? Tuhan Yesus. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan Yesus adalah setia dan adil, sehingga Tuhan Yesus akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala apa? Iya. Menyucikan berarti membersihkan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada data dosa lagi kalau sudah minta pengampunan dari kepada Tuhan, maka tidak ada lagi daftar dosa. Itu sebabnya kita harus mengubah pemahaman kita tentang pengampunan. Ketika kita datang mengampuni dosa kepada Tuhan pada hari itu, apabila Tuhan ampuni dosa-dosa, nah maka semua dosa kita, masa lalu apapun itu
itu sudah diampuni Tuhan. Dan datang dosa sudah dihapus, dibersihkan. Seperti lalu itu ia bersih. Ya, Yesaya pasal 1 ayat 18. Mari kita baca supaya seperti itulah Tuhan mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Begitu maksudnya. Yesaya pasal 1 ayat 18. Sama-sama kita baca. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. 1, 2, 3 ya. Marilah baiklah kita berkata firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti keris, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kayu subah, akan menjadi putih seperti apa? Kapan itu terjadi? Saat kita datang mengampuni dosa kita kepada siapa? Boleh bahasa itu Bapak mengampuni dosa kita. Jadi bukan sebulan-bulan berhenti. Mulalah kita mengampuni dosa dari Tuhan bukan pengampunan semua dosa kita, mulai dosa kita sejak lahir sampai hari ini atau dosa kita itu dibersihkan Tuhan menjadi putih seperti salju, ya, menjadi apalagi menjadi putih seperti bulu. Nah, kalau hari ini saya minta pengampunan dari Tuhan, bukan dosa dulu lagi yang saya minta, dosa saja ini, tapi dosa ini. Mungkin saya salah ngomong, saya salah melihat, hati saya tak bisa saya jaga, pikiran saya tak bisa saya jaga, dan sebagainya. Dosa itu yang kita ampuni, kita ampun sama Tuhan. Bukan dosa yang dulu-dulu lagi. Amin Bapak Ibu. Bisa paham semuanya Bapak Ibu? Udah terjebak kita besok. Supaya kita terjebak di sini. Masih banyak orang Kristen merasa dosanya masih di situ, dosa yang dulu masih tetap. Sampai Tuhan kita betul-betul. Karena Tuhan sekali menghapus dosa kita ketika kita datang mengakui kehadiran Tuhan, maka kita dibersihkan. Bahkan kita katakan jauh lebih laut Tuhan melemparkan dosa kita, dan Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Katakan amin. Ya. Jadi sekali lagi setiap hari kita butuh pengampunan, gak butuh, tapi pengampunan yang kurang atau dosa kita, kesalahan kita ampuni. Itu yang kita minta pengampunan kepada Tuhan, bukan dosa masalah benar, karena itu sudah dibereskan Tuhan. Haleluya. Nah, maksudnya begitulah cara Tuhan mengampuni kita, maka kita pun harus seperti itu Bapak. Jangan lagi mungkin lagi, jangan hidupkan lagi ya kesalahan yang dulu diperbuat suamimu, diperbuat istrimu. Jangan tutup semua. Kalau sekarang anakku menumpahkan apa yang ada di belakangku, mengadakan diri apa yang ada di hadapan. Artinya Paulus tidak mau lagi menoleh ke belakang, mengungkit-ungkit masalah. Itu sudah terkubur, sudah diampuni Tuhan, maka kita bawa hidup kita jauh ke depan bersama dengan Tuhan. Pengampunan pun begitu Bapak. Kesalahan suamimu, kesalahan istrimu, kesalahan anak-anakmu, kesalahan orang tuamu, kesalahan mertuamu, menantumu, siapapun itu, kesalahan saudaramu, sepelayanan di gereja dan sebagainya, sudah kubur semua. Kita hidup yang baru bersama Tuhan. Karena siapa dalam Kristus adalah ciptaan dan yang lama sudah berlalu, termasuk apa dulu sudah berlalu. Nah, kasih melihat orang-orang yang mengampuni luar biasa, juga diberkati Tuhan luar biasa. Salah satu pertemuan dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 37 Bapak Ibu, apa dikisahkan di sana mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kisah ini, Yusuf itu dari pasal 37 adalah seorang pemuda yang takut Tuhan,
Pemuda yang takut Tuhan ditunjukkannya dia menjadi taat kepada orang tuanya. Yusuf ini orang yang taat sama orang tua, gak pernah melawan atau udah wajar kalau orang tuanya menaruh perhatian lebih kepada Yusuf. Karena Yusuf ini gak pernah melukai hati orang tuanya, gak pernah berontak sama orang tuanya, gak pernah menyakiti orang tuanya. Jangan bilang, jangan bilang sama orang tuamu, mau kasih, aduh ini kasih dong. Itu wajar. Dia gak pernah berontak, gak pernah melawan, nurut, membawa sukacita bagi orang tuanya. Maka orang tuanya membuat sumpah paling indah untuk Yusuf. Timbul kecemburuan membenci karena membuahkan kebencian bagi saudara-saudara Yusuf. Kebencian membuahkan apa? Pembunuhan. Hati-hati, Pak. Maka kalau saya selalu bilang, jangan pernah kita cemburu dengan siapapun. Ya, orang lain maju kita puji Tuhan, orang lain berkati kita puji Tuhan, orang lain sukses puji Tuhan. Jangan cemburu. Lalu lihat Yusuf, dia taat, dia lakukan tugas tanggung jawabnya, tapi dia dalam dalamnya membenci sampai-sampai mati. Bayangkan darah dagingnya sendiri, abang-abang itu kakak-kakaknya seharusnya melindungi dia, memperlakukan dia dengan baik, tapi malah merencanakan yang buruk yang jahat. Lalu dilempar Yusuf ke lubang kedua sumur yang kosong. Lalu mereka lagi berebut, kalau kita jaga di situ mati, apa untungnya? Udahlah kita jual saja supaya kita dapat uang banyak. Dan mereka tahu hukumnya waktu itu, kalau sudah diperjualbelikan maka itu hak sebelumnya ada pada orang yang beli. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka lakukan. Namun tidak manusiawi kita lakukan. Sampailah Yusuf ini menjadi budak di rumah seorang perempuan. Tapi Bapak Ibu lihat, Yusuf tidak pernah membenci. Dia selalu membantu. Terbukti 13 tahun berikutnya Yusuf diangkat menjadi perdana menteri dengan proses yang begitu ada di sana. Untuk bisa mencapai puncak itu, dia melewati proses yang begitu berat. Tapi ini pendek cerita, abang-abangnya datang karena terjadi kelaparan di tempat mereka, datang ke Mesir untuk mengambil bahan makanan. Alkitab katakan dari jauh Yusuf sudah mengenal. Tapi orang-orangnya ini hampir tak mengenal karena tidak mungkin menurut mereka Yusuf bisa menjadi perdana menteri di sini. Tapi Tuhan hebat memberkati orang yang tulus hatinya. Amin. Itu sebabnya Yesus berdoa dalam firman-Nya, berbahagia orang yang suci hati, karena mereka akan melihat. Amin. Suci hatinya berarti tidak ada dendam, tidak ada sakit hati atau baik, tersimpan bersih hati. Maka Tuhan mempromosikan orang-orang yang seperti itu. Tuhan akan mengangkat orang-orang seperti itu. Amin. Bapak Ibu, siapa lagi dalam Alkitab ada antara Yakub dan Ishak? Ya, Yakub ini namanya saja sudah beribu. Dia menipu Esau. Sampai-sampai takut setelah Tuhan bilang 2 tahun berikutnya dia melarikan diri ke rumah ke kota atau tempat tulangnya sebelah dan menikah di sana, punya anak di sana. Tuhan bilang kamu mesti pulang, harus berdamai dengan Allah. Dia ketakutan masyarakat apa? Karena takut dia sudah menipu abangnya, tapi puji Tuhan dia apa? Yusuf dari apa? Yakub ini berburu karena dia takut kepada Allah dan Tuhan akan menghilangkan. Apa terjadi? Abangnya mengakui, terjadi rekonsiliasi, kebetulan mereka diberikan kembali. Saudara yang diberkati Tuhan, maka mengakui itu perlu dan harus terus terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Ya, seorang orang tua
yang diperlakukan jahat sama bapaknya, sama anaknya, yang tadi apa musuh ya, suruh tinggal di rumah, tapi yang musuh bilang minta anak, jangan minta anakku, minta warisanku, marah-marah berontak. Lalu bapaknya bilang, udah terserah. Dan dia cerita, hartanya warisannya dibawa di perantauan. Sampai di perantauan dia bukan malah hidupnya lebih baik, hancur-hancuran. Tidak lama semua harta yang dia bawa, warisannya habis. Dia gelandang, dapat kerja karena nggak ada skillnya, ya, karena dia manja-manja dulu. Nah, sampai dia makan saudaranya. Tapi akhirnya dia tersadar di rumah bapaknya banyak makanan, bapaknya kaya. Nah, artinya di situ setelah pulang, dia bilang biarlah bapak mau dijadikan budak aku di rumah bapakku itu jauh lebih baik daripada aku mati kelaparan di sini. Masih ada di sana kan? Tapi dari jauh bapaknya bisa melihat dia. Walaupun sudah berbeda rumah, kenapa? Penampilannya sudah sebelaut, sudah hancur-hancur. Tapi bapaknya masih mengenal dia. Bapaknya mengenal dia. Dia merangkum anaknya. Anaknya bilang, menggantikannya dengan jubah yang indah, menggantikan sepatunya, mengenakan cincin ke tangannya. Artinya menerima dia sepenuhnya. Itulah kasih yang mampu. Amin. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Kasih ya, jadi bukan omong-omong. Kasih itu bukan omong-omong, tapi kasih itu harus dipraktekkan atau diperlihatkan. Paulus meminta agar kasih dinyatakan secara nyata, bukan hanya diucapkan sebagaimana diteladani Kristus ya. Kasih yang murni kan harus terlihat melalui penerimaan, dukungan, dan kepercayaan yang dibangun kembali. Kasih Kristen atau kasih Kristus adalah kasih yang aktif dan berani merangkul kembali, seperti anak yang terbuang tadi dirangkul kembali, seperti Yakub dirangkul sama Esau kembali, seperti Yusuf merangkul anak-anaknya, saudaranya kembali. Bahkan dia bilang, udahlah pindah kalian ke Mesir ini, aku sediakan semua keperluan kalian. Menentukan dulu yang akan kasih kamu tinggalkan konkret, menerima, mendoakan, dan mendampingi dalam proses pemulihan. Itulah kita, Bapak Ibu. Saya mau kita semua bergerak bersama, menerima, mendoakan, mendampingi dalam proses pemulihan dari saudara-saudara kita yang lain. Jadi mari semua bergerak anggota jemaat Tuhan. Mari semua kita tidak motivasi bersama, ayo bergerak khusus di kemah kita masing-masing. Apabila ada saudara kita perlu respon, dekati dia, bawa sesuatu, mungkin katakanlah bawa makanan kecil-kecil sambil ngobrol dengan dia, minum kopi dan sebagainya, supaya semua kita bertumbuh bersama. Amin. Amin. Siapa itu semuanya? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tentukan hati kita kepada Tuhan. Izinkan kasih Kristus memenuhi hidup kita, menguasai hati kita. Ibaratnya air kasih Allah itu kita tampung dengan gelas sampai luber tertumpah keluar.